Oke Mas Bro, ketemu lagi dengan saya Untul Project ya. Pagi hari ini cukup mendung ya, karena di bulan Januari ini udah mulai musim penghujan Mas Bro. Jadi pagi-pagi kayak gini sedikit mendung ya. Entah itu sorenya bakal hujan atau nanti ya. Jadi saya putuskan untuk ngevlog pas pagi ini aja. Takutnya kalau nanti sore malah hujan ya kan, malah nggak jadi. Dan kali ini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya pertama kali menggunakan motor dua tak ya. Dulu sebelum saya pakai Fish Air, saya selalu pakai 4 tak bro. Entah itu Matic memang rata-rata yang 4 tak ya. Motor bebek biasa maupun kopling maupun motor-motor naked sport ya, maupun fairing ya, itu saya pakainya 4 tak bro. Nggak pernah pakai 2 tak. Dan pengalaman saya sendiri dan yang saya rasakan ketika menggunakan motor 2 tak itu sangat berbeda bro, sangat jauh berbeda. Kalau motor 4 tak itu napasnya pendek-pendek bro, nggak sepanjang napasnya motor 2 tak ya. Itu saya membandingkan antara Fish Air ini dengan motor-motor 100 cc 4 tak lainnya loh. Dan dulu saya pernah pakai Supra ya, Supra yang Supra Fit lama itu loh. Nah itu saya pernah pakai itu dan cukup lama juga. Terus saya ganti ke Vega R ya, Vega R New yang tahun 2007. Itu pernah saya pakai itu. Ya rasanya 4 tak ya seperti itu bro. Nah setelah itu saya beralih ke motor sport ya, dan ya masih 4 tak, belum ke 2 tak. Ya rasanya yang 4 tak seperti itu, cuma beda dikit lah. Yang namanya 150 cc sama cc 110 kan beda. Lah saya mencoba pengen tuh rasanya menggunakan motor 2 tak itu seperti apa sama kayak 4 tak cuma beda pakai oli samping atau bagaimana gitu. Dan saya penasaran. Dulu saya pengen beli Eric King apa ya, apa Ninja, apa, tapi kayaknya sih terlalu mahal ya bro. Untuk Eric King dan Ninja itu mahal sekarang bro. Dulu juga mahal harganya, lumayan lah, budgetnya harus lumayan di atas 10 jutaan lah dulu. Dan akhirnya saya memilih untuk menggunakan motor cc kecil aja. Nah untuk motor 2 tak yang bebekan itu kan ada beberapa macam nih. Kayak yang dari bawah Yamaha Alfa, Yamaha V75, terus Suzuki ya, dari Suzuki Bravo, Suzuki Tornado, dan Suzuki Satria ya. Untuk Yamaha Fish Air ya, Fish dan Fish Air itu.
Nah, saya berpikir lagi untuk nyari nih, ketika namanya motor ya, kita merawat motor pasti kan ada kalanya spare part itu yang nempel di motor itu kan ada umurnya ya, ada umur pakaiannya, umur pemakaiannya ya. Yang benar baik. Jadi saya memutuskan untuk memakai motor Yamaha, dari Yamaha, karena Mas Bro tahu sendiri Suzuki spare partnya harganya mahal dan jarang pula. Setelah itu saya ada dua pilihan ya, dua pilihan antara Alfa atau Fish Air ya, atau Fish ya. Saya pikir-pikir untuk motor-motor Alfa itu terlalu kayak bapak-bapak ya, terlalu terlalu tua itu. Mungkin kalau sekarang sih ya banyak itu ya anak-anak muda yang udah pakai Alfa gitu, knalpotnya ganti yang bunyinya kemerincing ya. Tapi dulu saya memutuskan nyari Fish Air ya, Fish Air atau Fish lah. Itu kan hampir-hampir mirip, mesinnya juga lumayan kenceng gitu. Nah setelah itu saya dapat nih bahan, tapi Mas Bro, bahan Fish Air ya, bukan Fish Air ya, Fish. Nah saya dapat fish bahan, jadi harganya juga cukup murah, lumayan lah. Begitu, itu seperti itu Mas Bro, alasan saya memilih motor Fish Air karena spare partnya mudah, terus spare part yang KW nya juga banyak ya. Dan pertama ya yang saya rasakan itu pas saat menggunakan Fish Air ya, Fish ini ya, itu beda bro. Untuk ukuran motor bebek ya, ukuran motor bebek dengan 110 cc ya, itu jauh bro dengan patak ya. Karena mungkin dengan metode dua langkah kan ya, apalagi dua tak kan buringnya itu lubangnya banyak bro. Lubang isapnya banyak, jadi untuk tenaga lebih ngisi banget ya, dan napasnya juga panjang ya. Ya seperti itu yang saya rasakan pertama kali memakai dua tak kayak gitu Mas Bro. Dan perawatannya juga cukup mudah ya. Yang saya kagetkan dulu kan, saya biasa pakai 4 tak ya, pasti namanya ganti oli mesin itu berkala ya, entah itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu pasti harus ganti ya. Lah saya menggunakan dua tak ini, saya tanya teman saya, ini kalau motor dua tak
itu oli mesin rutin ganti juga apa enggak itu. Dan teman saya yang bengkel, kalau motor 2 tak itu nggak perlu keseringan ganti ya. 1 tahun aja itu oli nggak bakal berkurang itu, karena dia cuma berputar di rasio sama di daerah area kopling gitu. Jadi dia nggak bakalan kena gesekan dari panas piston pembakaran itu. Jadi nggak mungkin menguap. Kalau berubah warna iya, karena ada gesekan antar kampas kopling ya. Dan 2 tak itu kan nggak ada klep ya, dia makanya membran ya. Dan membran itu 6 bulan sekali itu harus dicek ya, untuk kerapatan pada membran itu. Kan membran itu kalau pengecekan itu juga disetting ulang lagi mas bro. Dan itu harus sama tangan mekanik yang udah terbiasa ya, terbiasa menyeting ulang ya. Yang namanya nyeting membran itu ternyata harus di itu loh bro, apa, dicek kerapatannya, terus dicoba untuk ditiup gitu loh. Ataupun disedot loh. Itu untuk mengecek bahwa membran itu rapat ya. Dan seperti itulah mas bro yang saya rasakan ketika menggunakan motor 2 tak ya. Dan settingan membran itu mempengaruhi dengan settingan motor juga mas bro. Kalau settingan membran itu enak, motornya juga bakal enak. Tapi kalau setting membrannya kurang enak, di motor juga pengaruh mas bro. Untuk putaran bawah, atas, tengah gitu, itu juga mempengaruhi pada membran. Dan untuk masalah konsumsi BBM ya wajar mas bro. 2 tak standar ya umum lah. Tergantung tangan kalian juga ketika menggunakan motor 2 tak. 4 tak pun sama. Kalau tangannya biasa suka ngegas ya boros sih. Dan saya juga merasa ya, untuk 4 tak dan 2 tak itu bener-bener beda banget rasanya. Kalau 2 tak tuh enaknya buat narik terus loh bro. Anaknya itu buat panteng-pantengan. Nggak tahu kalau motor-motor yang udah garapan atau yang udah dikorek gitu, buat harian atau buat balap gitu ya. Saya belum pernah sih, belum ngerasain yang 2 tak yang bener-bener digarap gitu loh. Saya aja ini pakai motor 2 tak ya cuma ini gitu loh. Belum pernah nyobain Air King, Ninja, motor-motor Satria ya. Itu belum pernah. Soalnya teman saya itu jarang gitu loh yang peminatnya ke 2 tak gitu. Kebanyakan ke 4 tak ya. Karena mungkin hemat
hemat BBM ya, terus juga nggak mikirin oli samping itu loh Mas Bro. Kalau dua tak ini kan mikirin oli samping ya kan, harus dicek tiap berkala gitu, takutnya kehabisan kan gancet gitu. Ya seperti itulah Mas Bro pengalaman saya menggunakan motor dua tak ya. Oh iya, satu lagi Mas Bro, untuk knalpot ya, untuk knalpot kan dua tak kebanyakan dari orinya aja. Ini saya pakai original ya, original ini dia pakai bukan yang sekat-sekat kayak empat tak itu ya, yang ada katalis-katalisnya ya. Kalau dua tak ini kan los ya, cuma pakai sarangan aja, terus pinggirnya itu pakai peredamnya pakai glass wool ya. Nah itu saya juga kaget juga waktu pertama menggunakan dua tak ya, karena untuk penggunaan glass wool itu ada umurnya juga Mas Bro untuk dua tak. Apalagi ini sering buat geber-geber gitu ya, itu paling cuma 2 bulan itu udah minta ganti Mas Bro. Suaranya udah nggak enak lah, cempreng gitu. Dan saya coba ganti sendiri, itu glass woolnya itu beroli ya, itu kayak kecampur oli gitu loh, basah, itu basah oli ya. Itu pengalaman saya ya dalam memakai dua tak itu seperti itu rasa penasaran saya dengan dua tak ya terjawab lah. Oke Mas Bro, tadi kameranya mati ya, dan tadi baterainya ternyata habis Mas Bro. Saya nggak kerasa gitu loh, nggak kerasa baterainya habis jadi mati. Dan oke, video ini cuma kayak gitu aja ya, hanya sharing-sharing aja lah Mas Bro dari pengalaman saya sendiri. Dan seperti itu, dan terima kasih yang kalian sudah mendukung channel ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya. Dan kalau kalian mau komen, silakan komen saja di video ini, apa yang kalian rasakan, pengalaman kalian tentang motor dua tak ya, terutama untuk motor-motor Fish Air ya. Karena saya juga pengguna Fish Air, jadi mohon jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian dan bagi-bagikan video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian punya pengalaman yang cukup. Saya Untul Project, saya pamit, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih Mas Bro.